bagaimana sih teknis penyusunannya, terus membuat latar belakang itu seperti apa, profil bisnisnya itu apa sih isinya. Nah itu semua sebenarnya di OPD kita ketika kita melaksanakan suatu inovasi itu sudah ada semua sebenarnya. Lampiran-lampiran itu sudah ada semua sebenarnya. Tinggal kita mungkin kita sama-sama belajar. Saya pun juga baru belajar juga, baru buka juknisnya juga. Ini setelah ini kita akan coba buka slide dari pelaksana IID atau Indeks Inovasi Daerah, di Enak mana banget tuh. inovasi daerah ini bukan hanya mengindeks inovasi yang ada di daerah, tapi juga sistem pemerintahan kita juga diindeks. Karena itulah, karena ini bentuknya indeks, maka nanti di akhir kegiatan, maka akan muncul indeks kita di Pemerintahan Bumbu itu berada di peringkat apa, di indeks berapa. Jadi peran serta teman-teman semua yang hadir di sini sangat penting, sangat krusial, apalagi ini juga salah satu keseriusan kepala daerah kita, terutama Bapak Abraham Abdullah, sangat kuat, karena Tanah Bumbu sendiri menjadi kabupaten yang bukan hanya inovatif tapi sangat inovatif seperti itu. Terbukti dengan menerbitkan surat edaran yang udah kami follow up sampai 3 kali, namun tidak ada follow up balik dari SKPD. Ya kami juga kami sebagai Bapak Dalitbang juga merasa memang kita pun di bidang ini masih meraba-raba nih, mempelajari sistematika penulisan proposal yang sesuai dengan kaidah penulisan yang dimaksud oleh pemerintah, oleh pusat itu seperti apa. Kita sama-sama belajar. Nah kebetulan juknisnya sudah ada. Ya. Oh, nggih. Siap. Adil. Kita Anyar tak ketemu aku tadi. sambil download dulu ini materinya. Nanti materi yang sampaikan di sini akan muncul juga nanti. Jadi pian buka nanti kita langsung teknis pembahasannya aja. Nanti Bubuhan Pian buka proposal inovasi Bubuhan Pian sama materi yang saya share di kolom chat ini ya. Silakan di kolom chat nanti saya share ya. Nggak mau ya, Bu? Oh iya. Nah ini silakan buka di kolom chat, itu download itu filenya lumayan sih. Ini filenya sengaja nggak saya edit sedikit pun, sehingga apapun yang kita pahami dari slide ini itu murni, belum terdistorsi dari kami gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja gitu, Bu. Sebentar. Oh ini. Oke, saya akan share screen ya. Ya, nanti kita jadi nanti biar jelas aja dari mereka bahwa inovasi ini pilihannya bukan cuma inovasi dari mereka, tapi secara sistematis pemerintah daerah kita tuh juga dinilai di indexing seperti itu. Jadi ketika mereka tidak mau melakukan, jadi ini dia mohon izin sudah tampil. Mohon izin sudah tampil slide-nya. Sudah. Sudah ya. Nah ini slide ini sengaja tidak kami edit sedikit pun, ini murni dari pelaksana kemarin. Yang ikut Zoom meeting kemarin mungkin sudah punya, tapi mari kita bahas satu persatu ya Mas slide ini. Jadi kita langsung aja di sini untuk proposal, terutama di profil inovasi daerah itu yang disebut dengan rancang bangun. Nah, di sini di pengisian rancang bangun itu sudah dijelaskan. Di sini kita lihat rancang bangun merupakan tahapan awal dalam pembentukan, memberikan gambaran umum bahwa satu kegiatan yang telah diinisiasi. Jadi rancang bangun itu terdiri dari macam-macam permasalahan tadi. Bentar. Nah ini sebagai contoh, sampean buka inovasi sampean masing-masing dengan format yang sudah kami kasih kemarin. Di sini kita lihat ya, di sini 1.8 rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan. Jadi di sini dijelaskan dulu apa sih pokok permasalahannya. Pokok permasalahannya sehingga muncul inovasi itu.
pokok permasalahan itu harus menampilkan data. Nah, contoh, misalnya kita ngomongin persampahan. Ketika kita ngomongin penanggulangan persampahan, misalnya kita bikin inovasi tentang persampahan, kita harus tahu dulu. Semua setan yang melarang orang tua. Fotonya di fotonya tadi, cuma kan ada tulisannya tetap. Iya, amunnya aktif puasa sama siapa? Fotonya loh. Kadang dimati, kadang apa? Aku suruh makan itu. Pasti lo. Suaranya bocor ya, saya mute ya Pak Marhami ya. Ketahuan karena rahasia keluarga pian. Oke, lanjut. Nah, di sini kita cukup pahami seperti itu, rancang pokok bangunan itu adalah hal pertama yang didescribe atau dijelaskan atau dijabarkan dalam sebuah proposal. Sehingga rancang bangunan itu seperti kita lihat tadi, memuat latar belakang, permasalahannya apa dulu. Permasalahan harus berupa data ya, seperti saya bilang tadi, misalnya persampahan. Ingin membuat inovasi penanganan persampahan. Kenapa? Karena misalnya timbunan sampah tanah bumbu itu per tahunnya sekian. Nah, itu ada data, ada berapa kubik per tahunnya, sehingga yang bisa dihandle cuma sekian kubik. Nah, itu berdasarkan data. Jadi ketika membuat inovasi itu harus ada data dulu disampaikan. Contoh misalnya penanganan, anggaplah misalnya di Dukcapil, mereka bikin inovasi pelayanan pembuatan KTP, bagaimana caranya online ataupun door to door, tapi harus disampaikan dulu datanya. Datanya misalnya dengan kapasitas sekarang, Capil cuma bisa melayani sekian per harinya, sekian per bulannya, sekian per tahunnya. Dengan adanya inovasi ini diharapkan ada proyeksi, kira-kira meningkat atau menurun. Nah, disitulah nanti ada perbandingan sebelum dan sesudah ada inovasi. Kalau tidak ada perbandingan, kita tidak bisa mengukur ini inovasi kita ini jalan atau enggak. Nah, itu dijabarkan semua di rancang bangun. Di awal tadi, kita kembali lagi ke awal dulu. Nah, di sini jelaskan ada berapa poin nih? Ada 5 poin ya, ada 6 poin. Ada 6 poin rancang bangun itu yang boleh, nggak harus semuanya, tapi minimal ada 6 poin-poin ini nanti yang muncul di rancang bangun. Silakan Bapak dan Ibu buka materinya, download di kolom chat itu sudah saya share. Silakan download, buka sendiri. Nah, ini pertama tuh dasar hukum dulu. Dasar hukumnya ingin misalnya melakukan intervensi berupa inovasi itu apa dasar hukumnya? Dasar hukum itu bukan hanya dari produk hukum dari pemerintah daerah, bisa jadi turunan dari produk hukum pusat misalnya. Itu lebih bagus lagi. Kemudian permasalahan di sini, nah dijelaskan permasalahan mikronya apa, permasalahan makronya apa. Mikro itu artinya permasalahannya secara luas. Secara luas makro ya, secara luas makro. Kemudian mikronya baru kita, kalau bahasa penelitian itu bahasanya itu kita induktif ya, dari yang besar ke yang kecil. Jadi kita melihat permasalahan itu dari yang besar dulu. Wah nih, persampahan. Baru kita turunin lagi, apa sih masa persampahan? Ternyata misalnya alat angkut sampahnya kurang. Nah, itu kan muncul permasalahan. Atau TPA-nya daya tampungnya kurang. Atau emang masyarakat belum bisa memilah mana sampah sampah yang alami atau sampah plastik, sehingga ketika sampai di TPA itu semua numpuk sehingga tidak bisa diproses. Misalnya contohnya sampah ya. Jadi kita bisa menjabarkan di situ. Tampilkan sedikit data. Nah, kayak gitu aja. Data itu misalnya banyak kok, bisa diambil dari BPS, bisa dari instansi vertikal terkait sektoral bebuhan pian. Silakan tampilkan aja datanya. Kemudian nah, isu-isu strategis di sini boleh disampaikan juga. Nomor 3 ini isu strategis. Ada bisa isu global, isu nasional, isu lokal. Isunya itu banyak nih. Misalnya isu global itu SDGs boleh. Misalnya isu nasional itu isu RPJMN. Misalnya RPJMN kita kan ada tuh, setiap SKPD punya. Ada tuh visi misi RPJMN tuh, bisa dikaitkan ke situ. Kemudian ada isu lokal. Nah, isu lokal ini isu yang berkembang di daerah kita. Misalnya visi misi bupati kita memajukan menuju tanah bumbu Serambi Madinah. Itu bisa dikaitkan ke situ inovasi bebuhan pian. Dan jangan lupa inovasi itu bukan hanya berupa teknologi gitu. Jadi ketika kita ngomongin inovasi, kita harus bangun sistem apa? Tidak.
Inovasi itu pada dasarnya adalah ide pemikiran untuk pemecahan masalah. Masalah apa? Masalah sektoral. Dinas A beda masalahnya dengan dinas B, tentu saja. Jadi kita klasifikasikan dulu permasalahannya hingga menjadi inovasi. Nah, karena inovasi ini sebenarnya adalah suatu apa ya? Suatu bentuk bukti bahwa Bu Wan Pian itu berpikir dan begawi. Maksudnya seperti apa? Karena setiap kita begawi itu pasti ada masalah, ada kendala. Nah, kalau kita ada kendala, ada permasalahan, itu sebenarnya sudah bensinnya untuk membuat inovasi. Bensinnya untuk sudah ibaratnya menggas gitu. Nah, kita membuat sebuah inovasi. Jadi kalau ketika OPD atau SKPD tidak mempunyai sebuah inovasi atau terobosan, bisa, mohon maaf, tanda kutip, bisa dikatakan SKPD tersebut tidak mempunyai masalah. Mungkin seperti itu ya. Jadi lempeng aja prosesnya gitu. Mungkin seperti itu. Kita nggak tahu. Makanya nanti jadi yang perlu digaris bawahi di sini nanti buat teman-teman yang sudah membuat inovasi, Bu Wan Pian kan memberikan alasan tuh kenapa inovasinya dibuat. Begitu pula nanti takutnya nih teman-teman yang tidak membuat inovasi, takutnya dipertanyakan juga kenapa enggak bikin inovasi. Apa jawabannya? Yang nanya kepala daerah loh. Masa ini pertanggungjawaban kepala daerah tuh lewat ini juga. Ketika ditanyakan kenapa Tanah Bumbu tidak ada inovasinya, Pak Bupati, nah, ada yang bisa jawab. Kami nggak ngerti masalah Pak, kan kayak gitu simpelnya. Jadi lebih baik kita bikin inovasi, kita cari latar belakang untuk membangun inovasi, daripada kita mencari latar belakang untuk memberikan alasan kami nggak bisa berinovasi Pak. Itu menurut saya sangat apa ya, udah nggak bisa dipakai di zaman 2023 ini. Menurut saya seperti itu. Oke lanjut. Nah di sini lagi tadi kita lihat di poin 6 ada tahapan inovasi. Nah, tahapan inovasi ini kan bisa mulai dari perencanaannya. Nah, perencanaannya itu didokumentasikan, bisa merencanakan apa A, B, C step-stepnya. Misalnya uji cobanya kapan, kemudian sosialisasinya kapan. Jadi dijelaskan secara singkat di sini di poin 6. Kemudian keunggulan dan kebaharuan. Nah, itu dia. Ketika Pian bikin inovasi, keunggulan inovasi Pian itu apa? Pian sampaikan. Nah, unggulan inovasi kami ini loh. Terlepas mungkin inovasi ini dipakai di daerah lain atau di SKPD lain dengan nama atau tema yang berbeda. Laporkan saja. Laporkan saja. Dibikinkan saja. Mulai. Laporkan saja ya. Nanti Ulun buka sesi tanya jawab lah. Ini Ulun sampaikan yang depan-depannya dulu. Nanti secara lebih dalamnya biar kita satu persepsi dulu. Jadi sama-sama begini loh yang dimaksud dengan tata naskah yang diminta oleh mereka ini seperti ini loh. Kemudian metode. Nah di sini poin 4 itu ada metode pembaharuan. Kondisi sebelum adanya inovasi, kondisi setelah adanya inovasi. Nah itu disebutkan di rancang bangunnya. Singkat-singkat aja Pak, karena ini cuma 300 kata, jadi usahakan simple, on point. Jangan jangan ngambang itu bahasa kalimat-kalimat formalnya kita sisihkan dulu. Kita bahasakan sini kalimat data sama kalimat teknis dan kalimat aktual, kalimat realitanya seperti apa. Kita nggak usah ekspektasi tujuannya terlalu menghayal-hayal tuh nggak usah, karena kita cuma dibatasi 300 kata dan ada 6 poin yang seharusnya ada ya. Boleh ada 5 aja, 4 aja, minimal 3 lah. Nggak harus semuanya ada. Karena nanti di poin-poin selanjutnya juga akan dijabarkan. Oke lanjut ya. Nah ini contoh laporan inovasi, seperti saya bilang tadi, ini contoh baku sebuah proposal inovasi yang sudah diinput ke sistem tuh tampilannya seperti ini nanti. Ini ada barcode. Jadi barcode ini ketika kita scan itu akan masuk ke sistem untuk menampilkan inovasi Bu Wan Pian yang sudah upload di sistem kita itu indeks inovasi daerah. Nanti setiap SKPD yang mau menginput akan saya kasih akun dan misalnya ada kendala di permasalahan di pengisian ini masih, kami dari Bapak Litbang membuka pintu sebesar-besarnya, kita pandu dari penyusunan proposal sampai penginputan, kita akan coba pandu sebisa kita, semampu kita, karena pada hakikatnya yang lebih tahu inovasi Bu Wan Pian itu seperti apa adalah Bu Wan Pian juga. Kami ini cuma guidance-nya aja, ini loh masukin ini masukin ini.
apa yang dimasukin itu ya bahannya dari Bubuan Pian juga. Itu sangat penting. Sangat penting hari ini yang hadir di Zoom ini adalah orang-orang yang sebagai inisiator inovasinya, artinya lebih paham tentang inovasi, dan orang yang ditunjuk untuk membuat proposal inovasi ini itu akan sangat penting pada hari ini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita baca ini ada kesalahan dalam menulis proposal. Kita lihat ada beberapa kesalahan nih dalam penulisan proposal ini yang berdasarkan dari tahun lalu, Bu ya. Jadi kelihatan tuh. Tahun lalu tuh ada copy paste. Nah, copy paste ini satu proposal bisa akomodir banyak inovasi. Nah, itu tadi. Ketika pian copy paste tapi tidak berdasarkan apa ya? Poin-poin di rancang bangun tadi. Akhirnya rancang bangun pian itu tuh bukan menjelaskan satu inovasi, tapi 5 inovasi misalnya, 6 inovasi. Karena rancang bangunnya pun terlalu, apa dah bahasanya? Terlalu ngambang. Tidak spesifik menjelaskan inovasi apa yang mau diangkat, berangkat dari permasalahan apa, data yang menjadi rujukan permasalahan juga apa, tidak jelas. Nah, itu kita takutin nanti. Kemudian minim data, nah, seperti saya sebutkan, kebanyakan inovasi kita itu berdasarkan feeling. Misalnya, kita bikin inovasi tentang kemiskinan. Dengan meningkatnya kemiskinan tanah bumbu, kita bla 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 bla, tapi tidak dijelaskan meningkatnya apa, datanya dari mana. Nah, itu dia. Akhirnya pakai perasaan aja. Perasaan pian bang ya Pak, ya emang kemiskinan meningkat. Cuman kan kita nggak bisa ngomong perasaan dalam sebuah karya tulis gitu. Jadi mohon dilampirkan data BPS, ada kita data dari sektoral Bubuan Pian yang lebih banyak yang bisa tampilkan aja itu. Yang mana data tersebut, datanya data apa aja Pak, terserah. Yang penting data itu bisa mendukung latar belakang adanya sebuah inovasi di SKPD Bubuan Pian. Artinya ada masalah yang benar-benar urgent, masalah-masalah yang benar-benar terindeks lah gitu dalam sebuah kajian ilmiah. Kemudian penulisan disusun oleh Litbangda. Nah, ini dia nih. Karena kebanyakan yang sebelum-sebelumnya kami dari Bapeda Litbang yang membikinkan proposalnya. Sehingga karena kami ini ibaratnya tuh pihak ketiga, kami tidak tahu teknis di dalamnya seperti apa, permasalahan seperti apa, bahkan value atau nilai jual inovasi pian tuh kami bahkan juga nggak nangkap. Yang nangkap siapa? Ya Bubuan Pian yang bikin inovasinya. Ini loh Pak, nilai jualnya di sini Pak. Ini beda loh Pak. Ini paling berbeda sekasal Pak. Bahkan kalau ini masuk ini Pak, ini mengalahkan HST misalnya. Nah itu kita dari Bapeda, wah pasang badan kita, ayo kita kerjain. Ini kan enggak. Ini Pak, kami punya inovasi Pak. Pian cari akan latar belakangnya banyak ya Pak. Misalnya itu, ayo. Nah untuk yang season ini ya, untuk tahun ini kita dari Bapeda mencoba interaktif mungkin dengan Bubuan Pian SKPD, karena bagaimanapun misalnya kita gagal sama-sama. Kalau misalnya kita meningkat, indeks kita menjadi kabupaten yang sangat inovatif, itu juga berkat inovasi-inovasi yang Bubuan Pian laporkan. Kami ini apa dari Bapeda ini sebagai koordinator aja seperti itu. Kemudian proposal abstrak. Nah, tidak jelas rancang bangun, maksud, hasil dan manfaat, itu dia. Jadi dari 300 kata di latar belakang di rancang bangun itu kan jelaskan maksudnya apa, hasilnya apa, dan manfaatnya apa. Kalau hasil itu harus bisa dihitung Pak ya. Hasil itu harus bisa dihitung. Misalnya kayak tadi persampahan. Setelah ada misalnya inovasi ini, sampah yang dari tahun kemarin misalnya 20.000 ton per tahun, dan ada inovasi ini menjadi 10.000 ton per tahun. Berarti bisa dihitung hasil itu ya. Hasil itu harus bisa dihitung. Dan manfaat, nah kalau manfaat itu udah pian silakan aja. Manfaat pian apa? Dengan berkurang sampah misalnya apa? Silakan kaitkan dengan misalnya SDGs, dengan lingkungan hidup, dengan kualitas hidup masyarakat sekitar TPU misalnya seperti itu. Kemudian tidak ada benang merah proposal, harus memiliki satu topik yang runtut. Artinya kita kita tuh prosedural bikin proposal dari A, B, C, D, E. Jangan langsung dari A ke B, ke C, ke D lagi kayak gitu. Baru kelihatan benang merahnya. Sebenarnya semua proposal itu saya yakin ada benang merah, cuman tidak runut aja. Tidak runut aja. Ketika runut baru kelihatan benang merahnya. Oh, ini loh benang merahnya. Tapi ketika tidak runut ya bingung yang menentukan. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita buka sesi pertanyaan. Saya sampaikan dulu. Nah, ini dia. Kesalahan dalam pengisian rancang bangun nih. Ini kenapa muncul kesalahan di sini? Ini 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh
SKPD dalam penginputan inovasi yang sudah dikumulasikan se-Indonesia. Jadi se-Indonesia bukan hanya Tanah Bumbu ya. Rata-rata itu kesalahannya di sini. Kesalahan dalam pengisian rancang bangun. Jadi jumlah kata tidak mencapai 300 kata. Jadi rancang bangun tadi bikin seminimal mungkin dulu. Tips dari saya, bikin seminimal mungkin dulu. Anggaplah dengan seminimal mungkin dapat 200 kata. Sisanya itu tinggal baru kita main main ngambang. Kalimat-kalimat yang harusnya cukup 1 poin kita tambahin jadi sebuah kalimat lagi. Yang susah itu sebenarnya menambah. Kalau mengurang itu gampang sih sebenarnya Bu ya. Karena jelas sudah permasalahan kita sampaikan, latar belakang kita sampaikan, indikasinya apa, hasilnya apa, tujuannya apa. Terus kalau itu semua dimasukin ke rancang bangun, saya rasa 300 kata ini bahkan lebih malah. Itu dia. Jadi minimalnya 300 kata tercapai dulu. Kemudian duplikasi pengisian rancang bangun. Nah ini dia. Banyak satu inovasi, kadang 2 inovasi atau 3 inovasi itu memiliki rancang bangun yang sama. Sehingga itu nggak masuk dalam tahap penilaian, itu pasti bakal langsung di seleksi awal dari sistem aja udah nggak bisa dikasih nilai. Itu dia nanti yang menggugurkan nilai kabupaten kita nanti dalam indeks inovasi daerah. Kemudian penjelasan yang terlalu sumir dan hanya menguraikan kegiatan rutinitas yang biasa saja. Itu dia tadi. Makanya ini kalau ini sumir nih bahasanya. Di rancang bangun tadi itu jangan sumir, ngambang. Nggak jelas nih ABC-nya, nggak jelas hitam sama putihnya nggak jelas. Jadi cukup yang sampaikan kita contoh apa ya? Contoh misalnya pembangunan inovasi yang baru ini kan ini yang persampahan DLH ya. Iya kan? Nah, itu juga persampahan DLH itu kan yang terbaru tuh, tapi dia tidak sesuai format. Cuman di situ tidak dijelaskan itu targetnya berapa, jumlah sampahnya berapa. Nah, padahal yang punya data mereka. Nah, sama seperti Bubuhan Pianto, munculkan data muncul, jadikan itu suatu masalah, jadikan setelah masalah yang muncul, baru jadikan itu sebagai sebuah rangka dari sebuah inovasi gitu, Pak. Kemudian tidak menjelaskan nilai kebaruan dari kegiatan inovasi. Nah, yang perlu kita sama-sama pahami, kebaruan atau novelty ini adalah wajib bagi semua inovasi. Kenapa wajib? Karena inovasi yang kita lombakan ini kan cuma 2 tahun nih, 2 tahun terakhir. Apakah setelah 2 tahun inovasi ini berhenti? Kan enggak, makanya ada namanya novelty atau kebaruan. Setelah misalnya tahun ini anggaplah sebuah sistem misalnya. Kominfo membangun sebuah sistem perencanaan sendiri misalnya. Tahun ini baru 15 fitur misalnya. Tahun depan ada 50 fitur. Nah, itu namanya kebaruan, ada konsep. Misalnya tahun ini hanya bisa diakses oleh internal SKPD. Tahun depan bisa diakses oleh seluruh masyarakat dengan akses terbatas. Itu namanya kebaruan. Artinya nanti akan ada perkembangan dari inovasi itu. Seperti Bapak Ibu bilang tadi, kayak tadi kembali ke contoh sampah. Karena sampah ini paling gampang dimengerti ya. Kembali ke tentang sampah. Misalnya tahun ini DLH bikin sebuah inovasi yang bisa menurunkan timbunan sampah. Tahun depan dia bikin inovasi lagi, kebaruan dari inovasi ini, yaitu sampah yang sudah terpilah tadi bisa jadikan duit lagi. Nah, itu namanya kebaruan. Setelah sampahnya berkurang, sampah yang sudah berkurang tadi diproses lagi menjadi hal yang menjadi ekonomis gitu. Nah, itu namanya kebaruan. Terserah nanti nama inovasinya apa lagi. Misalnya tahun ini peduli sampah, tahun depannya pilah sampahmu. Silahkan, inovasi. Itu namanya perkembangan dari inovasi. Ya, tambah 1 kata pun seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi ini nih. Yang poin kedua, kegiatan bukan inovasi daerah. Program kegiatan tersebut merupakan hal rutinitas atau hal biasa saja yang tidak memiliki nilai kebaruan sama sekali. Nah, itu. Kemudian kebaruan yang sangat sederhana tanpa menunjukkan adanya dampak atau manfaat signifikan. Jadi, nah kalau sampai sini ulun kada perlu mikirkan sampai apakah signifikan inovasi kita. Kada perlu, jangan pikirkan ke situ dulu. Yang penting itu ada manfaat dulu. ada manfaatnya, ada dampaknya dulu inovasi pian. Masa itu signifikan atau enggak, itu biar tim penilai yang menentukan. Yang penting inovasi kita pian tulis dampaknya ini, manfaatnya ini, itu cukup sudah. Masa itu signifikan atau enggak itu urusan belakangan. Itu biar tim sana yang menentukan.
Kemudian kegiatan pembaharuan yang bukan merupakan urusan kewenangan dari pemerintah daerah yang terkait. Jadi selama itu masih urusan kita, inovasi kita itu boleh kita jadikan sebagai inovasi pemerintah daerah. Tapi kita di luar dari kewenangan kita, nggak usah dimasukin. Itu namanya inovasi masyarakat, bukan inovasi pemerintah daerah. Nanti ada kategori lain lagi. Kemudian hal yang dilarang dalam pengisian formulir inovasi adalah membubuhkan nama inovasi daerah yang mengandung sara. Jadi sangat penting nih ketika bikin jargon-jargon inovasi, misalnya si apa sih si si Udin nggak boleh ya. Si Adul misalnya kan kayak gitu aja tuh bikin jargon-jargon inovasi itu oke, boleh kocak, boleh eye catching, boleh easy listening, tapi jangan sampai menyinggung unsur sara. Sara itu suku, agama, ras, dan lagi satu lagi ras ya. Kemudian penetapan tahun pelaksanaan inovasi daerah yang tidak sesuai. Jadi perlu diingat, inovasi yang kita input tahun ini adalah inovasi yang yang dimulai pelaksanaan itu tahun 2021 sampai 2022. Jadi misal 2023, Pak, kami baru bikin tahun ini, silakan input. Nanti kita masukin itu sebagai masih dalam tahap persiapan atau tahap uji coba. Ini tuh masukin aja. Yang penting jangan 2021 ke bawah, 2020 tuh jangan lagi dimasukin. Jadi pian lihat inovasi bebuan pian kalau di bawah 2021 simpan aja, cari inovasi yang lain aja. Nggak bisa, pembaruan yang dimasukin. Ya, pembaruan ya. Iya. Kemudian urusan pemilihan. Nah, yang poin terakhir ini pemilihan urusan pemerintahan terkait inovasi daerah yang tidak sesuai. Nah, nanti ini ketika penginputan itu ada pemilihan urusan. Nanti ketika ada kebingungan dari SKPD terkait, nanti kita bantu. Kira-kira inovasi PIAN ini masuk urusan apa sih yang paling oke gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia ada 4 alasan penolakan inovasi daerah atau inovasi daerah kita itu bisa tertolak ketika sebagai berikut nih. Rancang bangunnya tidak sampai 300 kata. Ini tolong diperhatikan Bapak dan Ibu ya. Rancang bangunnya di yang pertama. Kemudian duplikasi rancang bangun. Jadi rancang bangun PIAN ini copy paste dari daerah lain. Mungkin PIAN inovasi PIAN sama dengan daerah lain. Cuman baik yang dirubah-rubah lah kalimatnya. Jangan juga copy paste sebutingan. di bagus-bagusin lah, disesuaikan lah. Jangan kok karena mentang-mentang inovasi daerah, misalnya kita ambil inovasi daerah Kabupaten Balangan misalnya. Kebetulan sama nih inovasinya sama kita nih. Kita ambillah proposalnya, rancang bangunnya kita copy paste plek. Cuma kita ganti nama, kita ganti tempat, ganti waktu pelaksanaan tanpa kita rubah kalimatnya. Sama aja bunuh diri, Pak. Mending diedit sedikit lah, dimanis-manisi lah. Kalau anak main gitu main cantik lah bahasanya tuh. Kemudian nomor 3, tidak ada penjelasan metode pembaharuan. Nah, nilai kebaharuannya nanti kita jelaskan nih. Seperti apa sih nilai kebaharuan itu nanti kita bahas sama-sama. Kemudian inovasi merupakan program kegiatan instansi vertikal yang dibiayai melalui APBN. Jadi ingat-ingat, jika ada sistem informasi inovasi apapun yang berdasarkan dari ibaratnya bebuan pian itu cuma pelaksananya di daerah itu, nah itu jangan dilaporkan jadi inovasi bebuan pian. Ya, karena itu instansi vertikal yang kebetulan kita yang sebagai usernya di daerah itu jangan dilaporkan. Walaupun memang dengan ada sistem informasi itu atau apapun itu bakal membuat pelayanan kita lebih baik, tapi karena bukan dari APBN kita, APBD, bukan dari pikiran dari kepala SKPD kita, jangan diakui gitu. Ini ada di daerah lain sih. Kabupaten Tanah Bumbu nggak ada masih. Alhamdulillah, jangan sampai bikin malu nanti. Oke, nah ini satuan daerah. Ini kita lewati, ini nanti Bapeda. Nah ini dia. Nah ini jika bebuan pian punya inovasi, ini dia nih. Jika mempunyai inovasi, kita lihat di sini di sebelah ini bintang 3, skor paling tinggi itu peraturan kepala daerah atau peraturan daerah. Jadi ketika bebuan pian berisi inovasi di SK-kan oleh kepala daerah,
tuh dapat 3 bintang loh. Nah, oh ini perkada. Yang SK kepala daerah itu poin 2 ya. SK kepala SKPD cuma 1. Nah, jadi ini bisa pengen lihat tuh. Jadi dari sini kita bisa menakar inovasi kita ini sebenarnya setinggi apa sih skornya tuh bisa kita takar. Silakan Bapak dan Ibu sambil dibuka itu anunya materinya yang Ulun kasih di kolom chat, download aja sambil buka sambil dengarkan penjelasan dari Ulun. Kemudian nih keterangannya bisa lihat dibuktikan dengan halaman depan Perda. Nah, jadi halaman depannya ini halaman depan SK-nya ini yang pian foto apa sih? Scan lah. Upload nanti nih bukti dukungnya ini nih. Dan juga nanti di situ kalau bisa tuh menyebutkan nama inovasinya. Coba kita lihat di keterangan halaman yang memuat nama inovasi. Nah, itu. Jadi ada 2 tuh. Halaman depannya sama bagian halaman berapa di SK itu yang menyebutkan nama inovasi. Nah, seperti contoh di sini Bupati Wonogiri ini dia bikin SK itu secara kolektif. Jadi ada 50 SK inovasi misalnya, dibikin dari kolektif dan itu masih lebih enak sih. Sudah ya? Tapi tahun 2022 ini karena tidak masuk, makanya kita pakai tahun 2021. Sementara tahun 2022 ini kan ada tambahan itu karena penomoran di bagian hukum ini nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi masing-masing SKPD? Bisa dia minta tolong untuk menaikkan nilai kita bagian hukum. Halo. Ada kalau bagian hukum. Kalau kajar bagian hukum dilobiakan biar satu SK-nya nih. Iya, mendongkrak nilai kita nih. Oke, nanti kita bicarakan sama bagian hukum itu, Bu. Oke nih, nah ini lagi jumlah SDM yang mengelola inovasi. Dibuktikan dengan SK atau surat tugas yang ditetapkan oleh kepala daerah, kepala perangkat daerah. Lebih dari 30 orang, bintang 3. 11 sampai 30, 2. 1 sampai 10 SDM-nya yang terlibat di inovasi. Nih, itu nih sekian. Kita lihat. Nah, SK-nya sama nih. Boleh SK tim atau emang SK inovasi yang sendiri-sendiri itu dalam SK inovasi itu disebutkan juga nama timnya boleh. Iya, betul. Tapi harus masuk ke dalam SK tim. Bukan yang ibaratnya membantu-bantu aja tapi tidak masuk ke SK tim. Harus ditetapkan dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Yang dimunculkan itu adalah halaman depan sama kolom yang menampilkan orang-orangnya. Ini kan ada di kolom orang SDM ini kan ada 1 sampai 10. Pak, buan kami Pak ada 50 orang nyarinya. Kada muat kalau 1 halaman aja kada apa-apa. Scan 3 halaman, 4 halaman sampai semua nama-nama SDM di SK itu muncul. Baru diupload, disimpan dulu, nanti uploadnya belakangan. Simpan dulu. Bikin 1 folder lampiran namanya. Nanti seperti kalau yang sudah masuk tempat saya itu seperti Kominfo, dia bagus. Jadi setiap lampiran itu dibikinkan folder. Jadi enak ya seperti itu nanti. Kemudian dukungan anggaran. Nah, dukungan anggaran sudah pasti. Yang ditetapkan di sini adalah DPA. Nah, DPA-nya sesuai dengan tahun anggaran. Tahun yang berjalan. Misal tahun 2021, nah misal inovasi PIAN itu yang pendaftaran tahun 2021, cari DPA tahun 2021. Ini lihat di sini. Nggak boleh, harus ada. Kalau nggak ada nanti bingung tuh. Wah, ini mantap nih, mandiri pembiayaannya katanya. Nggak perlu duit daerah nih, bisa bikin inovasi sendiri, itu nggak mungkin masalahnya. BIMTEK inovasi. Nah, ini dia. Jadi BIMTEK ini adalah BIMTEK yang dilakukan. Nah, untuk mendukung inovasi bubuhan PIAN. Misalnya itu sistem informasi, berarti ada BIMTEK cara menggunakan sistem informasi tersebut. Misalnya BIMTEK-nya tentang penyuluhan tentang kebijakan. Yang perlu sampean tampilkan itu adalah misalnya untuk mengerjakan inovasi ini buah PIAN itu harus diklat apa? Nah, itu munculkan. Diklat apa misalnya? Misalnya kayak tadi pengelolaan sampah, maka dia harus diklat tentang pengelolaan sampah apa? Nah, itu masukkan di sini. Jadi peningkatan kapasitas di sini bisa pelakunya, bisa kita yang punya ini inovasi, atau ketika terjadi sebuah inovasi,
inovasi kita ini kita ajarkan ke orang. Nah, itu seperti itu. Ya, buktinya sini keterangannya yang kita tampilkan adalah undangan sama bukti kehadiran. Itu aja. Sosialisasi juga bisa ya. Sosialisasi sebenarnya, sosialisasi inovasi juga boleh. Nah, jika bintang 3, jika dalam setahun Pian melakukan BIMTEK 2 kali terkait dengan inovasi Pian ini, sosialisasi misalnya, itu skornya tinggi, 3 bintangnya. Jika kurang dari 2 kali setahun, atau dalam 2 tahun terakhir, setahun sekali lah anggap, itu cuma bintang 2. Dalam 2 tahun sekali aja, bintang 1. Pian bisa lihat di layar ya. Ribet ngomongnya. Nah, ini dia. Inovasi SKPD itu telah dituangkan dalam program pembangunan daerah, yaitu masuk di RKPD. Itu udah otomatis ya sebenarnya masuk ke RKPD, apalagi kalau sudah ada penganggaran pasti harus masuk di sini kan. Ini sudah sebenarnya kalau yang kolom-kolom ini pasti ada beban. Cuman yang disampaikan ini pilih tahun RKPD yang memuat program, ini pilih tahunnya, dibuktikan dengan bab atau bagian dalam halaman RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah. Jadi Pian tinggal foto atau scan aja bagian mana, contoh di halaman depan RKPD-nya, halaman dalam RKPD-nya, sama yang menunjukkan di sini data yang menunjukkan duitnya, dana yang dianggarkan dalam RKPD tersebut tentang inovasi Pian itu di sini masuknya. Oke, lanjut. Nah, keterlibatan aktor inovatif. Nah, ini dia nih. Ada 5, pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, media massa. Jika misalnya bebuan itu dari ide bebuan Pian aja, berarti cukup pemerintah satu sini. Tapi minimal 3 sih. Karena apa? 3 aktor itu 1 bintang, 4 aktor 2 bintang, 5 aktor atau semua aktor ikut itu 3 bintang. Tapi kembali lagi, bebuan Pian lihat sih, inovasi Pian tuh siapa aja yang terlibat. Di sini ada pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, media massa. Kalau menurut Ulun, untuk yang standar dulu, yaitu poin 1 sama poin 5. Bahwa pemerintah, inisiatifnya dari kita, dari pemerintah. Kemudian media massa sini, setelah inovasi Pian terjadi, Pian publikasikan lewat apa? Medianya, entah sosmed, entah media online, terserah. Jadi sudah ada dua aktor di sini. Tinggal yang ketiga, keempat, seterusnya tuh beban Pian lagi, terserah beban Pian aja. Tapi yang sudah pasti masuk itu pemerintah dan media massa. Nanti misalnya dari DLH, ada dari akademisi, dari Dinsos ada dari komunitas, dari Naker Trust ada dari pelaku bisnis, kan masukkan di sini. Semakin banyak aktor terlibatnya itu, semakin tinggi nilainya. Kemudian dibuktikan dengan surat keputusan daerah atau undangan rapat dalam 2 tahun terakhir. Jadi cukup undangan aja, undangan rapat. Nah, seperti tadi, BIMTEK tadi, misalnya BIMTEK, Pian anak sosialisasi nih, inovasi Pian undang bebuhan komunitas, Pian undang bebuhan media massa, pelaku bisnis segala macam. Itu artinya buan Pian melibatkan mereka. Nah, itu sudah tinggi skornya. Dari 1 BIMTEK itu dapat 2 Pian. Yaitu jumlah BIMTEK-nya berapa kali, yang diundang dalam BIMTEK siapa aja, itu juga mempengaruhi skor akhirnya. Oke, lanjut. Nah, penetapan tim pelaksana. Nah, ini sama tadi. Tim pelaksana ini juga yang berpengaruh dengan SDM tadi ya. Dibuktikan dengan SK penetapan oleh kepala daerah atau kepala perangkat daerah KPD ya. Oke, jejaring sih. Nah, kalau misalnya ini hubungannya dengan ini kalau sih Kominfo saya. Kominfo ya. Jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi. Misalnya Kominfo bikin sebuah inovasi tentang jaringan internet atau jaringan apa gitu, melibatkan beberapa SKPD, maka itu termasuk apa ya? Namanya jejaring inovasi. Jadi inovasi bebuan Pian itu tidak hanya terlaksana di SKPD Pian, tapi juga berimpact kepada OPD-OPD yang lainnya. Seperti itu. Di sini kita lihat melibatkan 1 perangkat daerah atau 2, itu 1 poinnya. Kalau Kawas sih harus ada yang dilibatkan di situ. Dibuktikan dengan SK tim pengelola penerapan dalam jaringan. Oh, ini dia nih. Kita lihat di sini SK-nya. Di sini tim koordinasinya ternyata bukan hanya 1. Ini kan suratnya dari
Yogyakarta nih ya. Nah ini nih contohnya nih. Ternyata walaupun dia yang anggaplah misalnya seperti ini. Misalnya inovasi ini adalah dibikin oleh anggaplah Dinsos. Tapi ketika dalam SK tim itu Dinsos melibatkan SKPD lain, itu boleh Pak, boleh benar. Jadi inovasi itu bahasanya dikeroyoki. Nah itu nanti akhirnya menjadi jejaring inovasi. Semakin banyak SKPD teknis yang terlibat dalam inovasi pian, maka semakin tinggi skor dari bobot inovasi ini. Lanjut. Nah ini penyebar luasan itu media ya. Penyebar luasan itu publikasi pian, anak lihat media sosial punya SKPD pian sendiri nggak ada apa-apa. Facebook page buan pian nggak ada masalah. Apalagi kalau sawat ibaratnya mengundang wartawan untuk diterbitkan dalam media lokal itu juga lebih bagus karena ada bukti apa ya, bukti jejak digital yang bisa kita persembahkan kepada tim juri. Kemudian, nah ini pedoman teknis manual. Pedoman teknis di sini adalah pedoman teknis ini terutama untuk inovasi yang berupa sistem informasi ya, terutamanya. Tapi misal pun ada inovasi-inovasi lain, Bobohan pian bisa bikin inovasi, bikin aja buku petunjuk teknisnya, petunjuk teknis pengisian, petunjuk teknis pendataan, petunjuk teknis mensosialisasikan, bikin aja yang pasti terkait dengan inovasi Bobohan pian. Kemudian kemudahan informasi layanan dan jangan lupa, nah ini dia, keterangannya dibuktikan dengan nomor layanan. Ketika pian menyampaikan sebuah inovasi, maka Bobohan pian itu perlu feedback dari teman-teman Bobohan pian. Nah, feedbacknya itu bisa dalam bentuk itu tadi, telepon, SMS, WA, nomor WA pian cantumkan. Contohnya ini. Nah, ini di layar kita lihat, ini pelayanan WA nih. Jadi WA-nya nanti pian screenshot aja nih. Ini contoh pelayanan ya. Kemudian lanjut. Nah, ini kecepatan inovasi. Semakin cepat inovasi pian dibikin, itu semakin tinggi skornya. Jadi, cara mengetahuinya apa? Ini ada namanya tahapan kegiatan inovasi. Nah, ini ada tahapan kegiatan. Bulan Juni, bulan Juli, Agustus, September, di pojok kanan bawah itu, Bapak Ibu lihat, bisa kelihatan tuh. Timeline-nya, inovasi pian itu timeline-nya dari apa? Misalnya, anggap ini bulan Juni ya. Bulan Juni ini inisiasi, bulan Juli udah eksekusi, misalnya seperti itu. Semakin cepat timeline waktu Bobohan pian itu, semakin tinggi skornya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kecepatan layanan inovasi. Nah, kecepatan layanan inovasi itu artinya gini. Inovasi itu dari permintaan, pelayanan, proses hingga output itu memakan waktu berapa hari. SOP kerjanya untuk inovasi pian itu berapa hari. Kita lihat ini ada alurnya ya. Alur SOP-nya nih. Kelihatan tuh. Flowchart-nya SOP-nya ini nanti tanda tangannya kepala SKPD aja. Seperti ini. Nah. Dan penyelesaian layanan pengaduan. Jika ada pengaduan layanan. Ini terutama untuk SKPD yang mempunyai pelayanan ya. Untuk yang tidak pelayanan ini nggak usah dianuin nih. Jika ada pelayanan misalnya di Capil, di DPM PTSP, di Bapenda, seperti itu. Layanan-layanan yang bersifat publik itu ini wajib menyertakan ini. Ya. Jadi ini adalah perhitungan dari pengaduan pelayanan. Kemudian nah ini nanti untuk Kominfo aja nih, ada yang bikin web nggak di sini? Ada yang bikin sistem informasi nggak inovasinya? Karena yang masuk ke saya ini belum ada nih. Begitu kita skip aja, nanti kita kontak belakangan ya. Nah ini jika replikasi Bobohan pian, misalnya inovasi Bobohan pian itu sudah dipakai oleh SKPD lain atau dinas lain atau kabupaten lain, itu menjadi suatu nilai yang sangat bagus bagi inovasi kita. Contoh kayak Tanah Bumbu, Bapeda Tanah Bumbu itu layanan kita itu stunting ya, si kipas itu udah mulai diperkenalkan ke Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Pasir di Penajam. Nah, ketika nanti itu direplikasi oleh mereka si kipas itu, maka itu menjadi nilai tambah bagi pemerintah daerah kita. Lanjut. Nah, penggunaan ETI dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan. Di sini bisa kita lihat ada 3 bobot. Bobot pertama
pelaksanaan kerja secara manual, pelaksanaan kerja secara elektronik, nah, sudah untuk sistem. Seperti ini portal website, nah seperti ini. Jika tidak ada nggak usah, bilang aja pelaksanaan kerja secara manual. Karena kita harus apa ya, harus sadar diri juga. Kita belum sampai ke situ lagi. Pelayanan kita masih banyak berupa apa ya? Pelayanan kita di Tanah Bumbu itu masih dalam sekedar peralihan dari apa ya? Dari hard copy ke digital. Masih ke situ aja masih. Belum pemanfaatan pemaksimalan digitalisasi itu sendiri. Jadi misal dari kertas ke file, nah, ya kan, dari daftar buku tamu ke daftar ke Google Form, cuman sebatas itu aja masih perkembangan kita. Nah ini ada satuan definisi, Bapak bisa baca, saya nggak perlu jelaskan panjang. Ini monitoring, jika ada monitoring disampaikan juga. Kemudian kualitas inovasi, nah ini yang paling penting nih, terutama buan pian yang sudah membuat proposal, yang sudah bikin inovasi, tolong nanti bikin video ini nanti diupload di sistem, nanti sistemnya saya kasihkan alamat sistemnya. Kemudian di sistem ini menjelaskan 5 substansi. 5 substansi ini ada di rancang bangun semua. Ketika pian bisa membuat rancang bangunnya sesuai dengan kaidah yang dijelaskan tadi, video ini hanya visualisasinya aja. Visualisasinya pun tidak harus misalnya, anggaplah kita ngomongin sampah lagi deh. Gak harus nanti video terus kita ngambil ke TPU sana, tempat pembuangan umum sana, nggak perlu. Kita bisa cari di Google. Cuman kita kasih narasi, kita kasih voice, kita kasih suara yang menjelaskan tentang inovasi tersebut. Latar belakangnya apa, sampaikan data, kemudian penjaringan ide inovasinya dari mana. Inovasi ini muncul, misalnya ada 5 inovasi nih kita usulkan, ternyata yang ini yang menang. Kenapa alasannya? Kenapa inovasi yang kita munculkan ini yang paling cocok tuh kenapa? Jelaskan sedikit ya. Kemudian pemilihan idenya, manfaatnya, nah dan dampak, itu aja sih. Enggak ada durasi sih. Tapi kalau kemarin terusnya 5 menit ya Bu? 5 menit ya? Tapi kalau saya sih saya bebaskan aja nih. Kalau saya 3 menit maksimal nggak apa-apa juga. Karena yang tahun kemarin beda formatnya sama tahun ini. Nah, jumlah inovasi yang dilaporkan. Apabila Pemda melaporkan 200 inovasi, 200 inovasi ya, baru dapat nilai maksimal kita. Pertanyaannya Tanah Bumbu tahun kemarin aja nggak sampai 20 deh. Nggak sampai ya? 32, oke 32. Nah dari situ kita sudah melihat tuh, kita tuh kabupaten inovatif atau enggak tuh kelihatan. Dari kuantitas kuantitas inovasi yang dilaporkan, kita udah belum inovatif sebenarnya. Karena terlalu sedikit masih. Kemudian ini yang terakhir, cek ulang, koordinasi, juknis nih poin 3. Sangat diharapkan untuk memperhatikan dan memahami juknis pengisian. Maka juknis ini saya share ke pian baca lagi. Ketika ada bagian-bagian atau spesifikasi yang tidak dipahami, kita komunikasikan sama-sama, mencari jalan tengahnya, mencari kira-kira ini yang bujur loh, gitu, seperti itu. Kemudian kontak person Bapeda kan sudah ada tuh. Kemudian dokumen pendukung jangan kereda. Nah, pelaporan di juknis. Nah, nih kebetulan. Jadi untuk kegiatan indeks inovasi daerah ini itu terakhir itu bulan Juli. Jadi tenggatnya minggu terakhir Juli, minggu pertama Juli itu terakhir udah. Jadi ulun harapkan bebuan pian ini tanggal 8 minimal 2 minggu lagi itu sudah selesai semua proposalnya itu sesuai dengan format yang kita berikan surat edarannya ya. Nah, minggu terakhir Juni nanti kita akan menginput sama-sama ke sistem. Jadi selama 2 minggu ini mudah-mudahan bisa bebuan pian mencarikan lampirannya, data dukungnya, kemudian kita sama-sama bikin apa tadi rancang bangunnya seperti itu. Kemudian jangan mengirimkan data inovasi daerah dengan data pendukung yang belum lengkap. Nah itu tadi data pendukung tadi sudah dijelaskan ya. Cuma beberapa SK aja sih seperti itu. Screenshot aja sih sebenarnya. Oke, itu dulu dari saya. Mungkin kecepatannya karena materinya panjang, jadi dulu gas terus gitu. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini ulun persilakan bebuan pian untuk kita komunikasi interaktif. Silakan buka aja mic-nya kalau mau ngomong, mau ngobrol,
mau apapun itu terkait dengan materi kita hari ini. Silakan. Merah itu wajib diisi. Di 36 indikator nih ada berapa tuh? Kalau yang 15 kan Hmm. urusan pemerintah nih. Yang di SKPD itu ada 6 kah? Ya. Ada semua tuh. Kalau yang nomor 1 sampai 11 kita semua ya? Iya. Sampai 15. Sampai 15 kita semua. 16 sampai 36 SKPD. Jadi ini ada beberapa hal yang wajib. Seperti regulasi. Tadi sudah dijelaskan ya? Sudah kita jelaskan semua tadi. Ketersediaan SDM itu. Bagus lagi kalau semua terisi Bu ya. Iya. Bukan cuma mandatorinya aja. Karena mandatori. Tapi jangan dilewatkan itu. Oke. Yang wajibnya ini minimal data dukungnya lengkap lah. Iya. Seperti regulasi inovasi daerah nomor 16 ini. Nomor 16 regulasi inovasi daerah ini wajib, artinya inovasi PIAN itu sudah ada SK-nya gitu. SDM-nya. Ini satu file ini sebenarnya nih. SK regulasi, di dalam SK regulasi itu ada menyebutkan timnya, orangnya, berapa orang. Jadi satu jagat SK-nya. Boleh ya? Satu aja. Satu. Jadi regulasi inovasi itu memang itu isinya di judul-judul daripada inovasi itu. Oh, yang kolektif tadi. Dari SKPD itu, atau kita yang dari kita bisa, atau Oke. memang SKPD yang menyiapkan bisa juga. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan, tadi ada yang nyalakan mic-nya nih. Dan persilakan Bapak dan Bian jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ngobrol aja, kita bahas sama-sama ini nggak apa-apa juga. Oh iya, Pak Budi, perlu dibukakan itu akun masing-masing SKPD. Ya nanti Dibukakan, jadi mereka mengupload punya mereka. pasti kita bukakan. Maksudnya kita minta dulu. Ya harus diupdate lagi. Kan sudah ada, tinggal dirubah passwordnya ya. Ya silakan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan